Ya oh Gusti wis repot nang omah. Lah kok anake digawa kabeh loro. Iya rewange asale isih ora bisa, tapi dia masih bisa menyempatkan. Rewangnya sudah tidak bisa ngurusi rumah, terus kemudian anaknya dua masih kecil-kecil itu ya dia yang ngurusi, tetapi dia masih punya semangat untuk bisa datang berkegiatan di Fatayat, dan suaminya kemudian ikut, tidak hanya mengizinkan tetapi justru nganter dan jemput. Itu yang luar biasa ya. Saya tuh kadang mikir, kok melu banser wedok itu ada wadahnya apa belum? Lalu kalau belum, solusinya seperti apa kira-kira? Kalau ada peluang banser untuk bisa dimasuki oleh perempuan, masuklah dia menjadi banser perempuan tadi. Saya senang ketika ibu-ibu yang seperti itu semangat, kita ajak, ayo diskusi bareng. Semangat dia karena dia orang lapangan ya. Jadi tahu persis yang seperti itu. Baik, pemirsa, kita akan berbicara lebih lanjut terkait tentang Harlah Fatayat yang ke 71. Mungkin bisa diceritakan Bu Nyai sedikit lah tentang sejarah Fatayat, karena terus terang saya kurang paham karena saya bukan Fatayat. Sedikit Bu Nyai, sedikit. Nggih. Fatayat itu kan termasuk dari Banom NU, Badan Otonom NU, yang kemudian beranggotakan semuanya perempuan karena semuanya perempuan. Terus laki-laki, usianya dibatasi dari usia 20 tahun sampai 45 tahun. Jadi memang usia itu kadang-kadang menjadi potensi bagi kami di Fatayat dan juga kadang-kadang menjadi kendala. Terus Fatayat Nahdlatul Ulama ini awalan berdiri itu kan karena pemikiran untuk pendidikan para perempuan. Jadi memang konsen awal dari Fatayat itu di bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Terutama kalau di bidang pendidikan, seperti halnya muslimat itu kan lebih mengedepankan pendidikan-pendidikan dasar seperti untuk TK, PAUD. Nah sekarang ada PAUD gitu Pak. Jadi Fatayat juga dalam pemberdayaan perempuannya ini termasuk dalam hal kemantapan, kemapanan dalam ekonomi. Tuh, jadi kalau dulu ketika Fatayat awalan masih dalam memperjuangkan kemerdekaan, dalam masa-masa kita mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan itu ya termasuk pelatihan-pelatihan kemiliteran juga ada. Bagaimana kemudian memegang senjata dan menembakkannya, itu kalau lihat sejarah Fatayatnya seperti itu. Seorang Fatayat yang dulu masih dengan gigih, seperti halnya laki-laki pengen sejajar dengan laki-laki untuk bisa mempertahankan kemerdekaan, merebut kemerdekaan, ini Fatayat juga andil di dalamnya. Nah perkembangan sekarang karena sudah 71 tahun lamanya ini, Fatayat sudah mengalami beberapa perubahan, diantaranya tidak karena sudah merdeka, jadi pemikirannya bagaimana untuk mengisi kemerdekaan. Nah, kami tuangkan hal-hal tersebut dalam bidang-bidang yang ada di Fatayat. Jadi Fatayat itu kepengurusannya selain ada ketua, kemudian ketua 1, ketua 2, kami kelompokkan ketua 1 itu khusus untuk pengkaderan. Karena Fatayat ini organisasi kader untuk muslimat. Jadi ketika kami nanti sudah melampaui batas usia, kita ya masuk ke muslimat. Ketika kemudian masih dalam 45 tahun ke bawah, kita masih berkiprah di Fatayat. Nah, bidang, penyebutannya bidang. Kalau di IPPNU, Ibnu IPPNU itu departemen dulu. Saya masih ingat seperti itu Pak. Istilahnya beda tapi beda. Esensinya sama. Esensinya sama. Jadi bidang pertama itu bidang pengkaderan. Khusus karena memang kita organisasi kader, itu khusus untuk ketua 1 itu membidangi bidang pengkaderan. Terus kemudian ketua 2
itu non pengkaderan, termasuk ada litbang, ada pemberdayaan ekonomi, ada dakwah sosial dan lain sebagainya, itu di ketua 2. Nah, kemudian ada sekretaris bendahara, bawahnya bidang-bidang tadi. Nah, itu yang secara umum fatayat dari tahun 1950 sampai kemudian 2021. Itu lama sekali, 71 lamanya. Ini fatayat mengalami beberapa perubahan yang seperti itu. Jenengan jadi ketua fatayat PCNU sudah berapa tahun, Ibu? Ini tahun terakhir, Pak. Tahun terakhir? 5 tahun. Kami masa periodenya 5 tahun. 5 tahun. Jadi sudah 5 tahun yang lalu kita menjalani amanah sebagai pimpinan cabang Fatayat NU Kota Pekalongan, dan insya Allah ini tahun terakhir. Jenengan? Kita akan konferensi lagi akhir tahun nanti sekitar di bulan Oktober November. Dan setelah itu sudah tidak bisa lagi jadi ketua fatayat. Harapannya sih, kita kan masih punya kader yang banyak juga, Pak. Kita punya kader fatayat di PAC, di ranting itu juga potensinya juga bagus, ya banyak. Terus kemudian ada kriteria ketua itu kan tidak boleh usianya lebih dari 45 tahun. Itu. Saya sudah 42 tahun, Pak. Tapi kelihatannya masih 38 lah. Terus 38, tapi kalau dilihat dari mana gitu, Masya Allah. Bu Haja Faizah, selama 5 tahun ini program yang panjenengan jalankan ya, yang menjadi top fokus lah, itu kira-kira sudah terjalankan apa belum? Yang menjadi top fokus istilahnya wis paling ora koki lah gitu. Minimal pengharapannya panjenengan itu sudah terwujud apa belum? Belum 100%, belum Pak. 100%. Ya. Sebagai contoh misalkan waktu konferensi, kemudian ada raker pertama, setelah konferensi itu kami bersepakat pengurus cabang untuk bisa mendirikan ranting-ranting di seluruh Kota Pekalongan. Ranting fatayat. Oh, belum ada tuh. Ada, tetapi belum semuanya, belum Pak. Semuanya. Kami kan masih berbasis 47. Apa itu maksudnya? Berbasis 47 kelurahan dulu. Oh, 47. Kalau yang sekarang kan 27 kelurahan. Nah, kita masih berbasis 47, sementara ranting yang ada di Fatayat NU Kota Pekalongan ini baru sekitar 32 ranting. Jadi kita masih ada PR untuk mencapai ke 47 itu, Pak. Pak. Tapi kan sudah kurang 10 nggih kira-kira nggih. Yeah. Kurang 10 ranting. Oh. Yeah. Saya pikir itu ketika di ranting ada ranting NU, otomatis di dalamnya sudah ada fatayat. Harusnya seperti itu, tapi kenyataannya tidak semuanya seperti itu, Pak. Ini saja yang ketika saya menjadi ketua, ini yang aktif PAC-nya hanya 2, Selatan dan Barat. Nah, ini kita alhamdulillah Timur sudah terbentuk. Nah, ini masih dalam proses untuk yang utara. PAC ranting, PAC PAC. Ya, kalau di NU itu namanya MBC, kalau di Fatayat kan PAC. PAC Fatayat. Fatayat. Jadi untuk itu menjadi top program top program yang memang kami ingin menjadi biar semuanya setidak-tidaknya 4 PAC ini berdiri, dan alhamdulillah kalau yang utara tinggal nunggu pelantikan nanti setelah Lebaran. Apa kendalanya, Bu? Gini loh, Bu, mohon maaf, saya itu taunya ada PCNO satu wadah semua nggih. Sak GPN Sornya, kemudian Fatayat, kemudian turun jadi PAC, MWC lah nggih. MWC itu satu kesatuan, PAC-nya juga seperti itu, tapi ternyata ranting juga ndak ada Fatayat
Ada yang tidak ada Ada yang tidak fatayatnya. ada. Nggih. Kemungkinan sebelum jenengan juga berarti lebih ini lagi nggih, wong di masa jenengan kan 30 ranting. 32 ranting fatayat. Sebelum masa panjenengan mungkin di bawah itu lagi nggih. Iya, Pak. Kalau yang eh, timur, kalau yang timur itu ketika saya jadi itu tidak jalan. Tidak jalan. Oke. Layamu Begitu walayahnya. ya, begitu juga dengan utara. Kendala klasik di fatayat itu Apa bunyi? dengan umur yang tadi saya sebut 20 sampai 45 tahun itu, Pak. Sementara saya katakan ini menjadi potensi karena masih muda begitu ya, Pak ya. Dikatakan masih muda lah. Walaupun jangan didebat ya, Pak, kalau saya bilang masih muda. Saya luar nama aku. Walaupun masih muda ya, tapi jangan didebat, ini memang aturannya seperti itu. Yeah. Terus itu menjadi potensi. Terus yang menjadi kendala di usia-usia itu, kelompok kami itu masih disibukkan dengan beberapa hal. Yang pertama, kalau dalam sebuah rumah tangga kuwi isi akeh wong, masih banyak sahabat-sahabat kami yang hamil, kemudian punya anak kecil, menyusui dan lain sebagainya, repot dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi masih usia produktif lah. Saya saja masih punya anak kecil. Terus kemudian di dunia pekerjaannya itu juga masih karirnya masih jauh lah, kalau masih dituntut untuk di dunia kerjanya itu masih dituntut untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Jadi waktunya itu sudah habis. Kadang-kadang saya juga mikir ketika saya pulang dari sekolah, kalau di luar masa pandemi ini di luar masa pandemi saya pagi berangkat, terus kemudian pulang hampir sore jam 3 sampai rumah. Terus anak saya jam 3 sudah akan berangkat dinia. Setelah ba'dal asar, paling kemudian ba'dal maghrib saya ngajar lagi di rumah. Terus ketemunya setelah isya saja. Kadang-kadang setelah isya karena ada undangan untuk menghadiri keluar lagi. Itu kadang-kadang kapan saya dengan anaknya, tapi kadang-kadang saya juga memberikan, karena anak saya sudah agak besar, jadi untuk bisa menyampaikan itu bisalah. Ini ibu seperti ini, ibu seperti ini. Tapi kalau kemudian masih bayi, terus anak saya itu 40 hari saya ajak untuk kumpulan fatayat waktu itu, Pak. 40 hari dia istilah kata orang dulu kan sebelum 40 hari belum pernah keluar. Jadi saya anut lah aturan itu, 40 hari saya tidak keluar. Tapi setelah 40 hari saya ajak anak-anak, 2 orang anak saya itu, anak biologi saya itu saya ajak. Saya ajak biarlah mereka tahulah kesibukan ibunya di luar sana. Ya, bisa kita pahami bahwa memang ambivalent gitu. Jadi usia 20 sampai 45 tahun ini adalah usia produktif. Kalau memang kita tidak punya hati untuk khidmah betul kepada NU, maka dia akan lebih memilih pekerjaan daripada harus khidmah di Nahdlatul Ulama, karena di Nahdlatul Ulama tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dalam tanda kutip. Justru banyak apa-apanya. Secara apa namanya, secara duniawiah lah, duit jenengan kan tidak dapat gaji toh punya. Kita kan pengurus NU itu kan semuanya tugasnya adalah lil khidmah kepada Mbah Hasyim Asy'ari, sehingga secara materi tidak ada. Nah, ini yang kemudian memang seringkali jadi masalah di manapun. Nah, itu tapi juga yang menjadi semangat sebenarnya ya, ketika seharusnya begitu. Ketika tadi ini adalah sarana kita untuk bisa berkhidmat. Jadi saya tuh kadang-kadang mikir saya itu punya apa ya yang bisa saya andalkan untuk bisa saya menjadi husnul khotimah, itu enggak ada sebenarnya. Apa ya? Saya uang juga enggak punya. Terus kegiatan apa? Itu saya pikir-pikir belum ketemu sampai sekarang. Tapi ketika dawuh Mbah Yai Hasyim yang mau mengurusi NU itu akan dianggap sebagai santrinya,
dan kalau dianggap sebagai santrinya itu akan didoakan sampai anak cucunya itu menjadi husnul khotimah, itu yang menjadi motivasi bagi kami. Walaupun sesibuk apapun kami lah, karena tidak ada yang bisa digondeli untuk bisa husnul khotimah selain itu, seperti itu. Nggih. Kalau kita tidak ada kata-kata itu mungkin ngurus NU tidak semangat, Bu. Iya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu kan cocok dengan dawuhnya Kanjeng Nabi. Bahwa di dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari Adabul Alim wal Muta'allim itu Mbah Hasyim Asy'ari menukil satu hadis bahwa yang bisa memberikan syafaat fi yaumil qiyamah kan 3 orang, kata beliau. 1 anbiya, kemudian 2 ulama, yang ketiga adalah syuhada. Nah, kalau kita betul-betul khidmah kepada NU karena supaya dapat syafaatnya ulama ini, ya insya Allah kita bisa semangat. Kalau ndak ada pikiran ke sana, ya saya tok. Apalagi yang mohon maaf kemarin sampai berjibaku ngurusi banjir. Itu kan kita kan ndak dapat apa-apa. Bukan karena supaya justru malah mengeluarkan kadang ya Inge. Justru malah kita mengeluarkan apa-apa gitu. Bukan karena kita ingin cari muka dan tidak, tetapi kita memang betul-betul khidmah kita terus panjenengan wau. Sehingga semoga saja yang panjenengan sampaikan tadi bisa merubah terhadap mindset para fatayat kita. Bukan kita hidup di dunia ini bukan hanya melulu cari donya, tapi untuk khidmah ke NU. Kira-kira begitu nggih. Nggih. Jadi kendala tadi 2 itu, terus kemudian ada lagi kendala berikutnya itu kadang-kadang mau kegiatan ada suaminya yang melarang gitu. Mungkin bisa jadi saya tidak bersuudzon ya, melihat istrinya capek, bisa jadi kan dilarang itu ya Inge. Boleh jadi. Bisa jadi karena anaknya masih kecil, untuk lebih mengutamakan untuk anaknya, itu mungkin yang menjadi pemikiran bagi para suami yang kemudian betul. Tidak 100% memperbolehkan istrinya untuk bisa beraktivitas di luar. Tapi sebenarnya saya melihat semangat dari sahabat-sahabat fatayat baik di ranting, PAC maupun pimpinan cabang itu alhamdulillah punya suami-suami yang kemudian malah justru care terhadap kegiatan-kegiatan fatayat. Banyak kemudian dari sahabat-sahabat fatayat ini ketika repot untuk bisa ikut kegiatan fatayat, kadang-kadang hamil, kemudian masih punya anak kecil, itu kadang-kadang saya kok hati saya itu kok gitu ya. Ada suaminya yang kemudian yang mengantar. Nah, suaminya mengantar, kemudian nanti kalau mau pulang suaminya jemput. Itu luar biasa menurut saya. Jadi hal-hal yang seperti itu kadang-kadang ya Gusti wis repot nang omah. Lah kok anake digawa kabeh loro, iya rewange asale isih ora bisa, tapi dia masih bisa menyempatkan. Rewangnya sudah tidak bisa ngurusi rumah, berarti kan rumahnya itu kan dia yang ngurusi kan. Terus kemudian anaknya 2 masih kecil-kecil itu ya dia yang ngurusi, tetapi dia masih punya semangat untuk bisa datang berkegiatan di fatayat, dan suaminya kemudian ikut, tidak hanya mengizinkan tetapi justru nganter dan jemput, itu yang luar biasa ya. Dan saya melihat hal seperti itu tidak 1-2, banyak suami-suami yang seperti itu. Tapi ada juga suami-suami yang kadang belum memperbolehkan. Kalau mirang ceritanya jenengan, saya dengar ceritanya jenengan mau nangis saya karena seperti itu hebatnya ngoten loh, perjuangan, pengorbanan para sahabat-sahabat fatayat ini, bahwa suaminya kemudian sampai semuanya turun ngoten loh untuk betul-betul khidmah di Nahdlatul Ulama. Kadang-kadang kita yang muda-muda ini untuk mencari contoh yang seperti itu susah. Dan kita dapat banyak contoh, dapat banyak uswah hasanah dari cerita panjenengan dan juga cerita kehidupan panjenengan sendiri ngoten. Ini memantapkan kita bahwa ayo sing tenanan oleh nulungi Nahdlatul Ulama kan ngoten. Iya. Ini kan istimewa. Kemudian punya top program apa lagi punya?
Kami punya yang bidang, sekarang sudah mulai nggih. tumbuh 80% atau berapa persen? Yang kedua pemberdayaan ekonomi ya. Jadi kami melihat bahwa sahabat-sahabat di semua tingkatan itu punya semangat yang luar biasa untuk pengembangan ekonomi. Makanya kita juga punya koperasi yang namanya Koperasi Yasmin. Dan Koperasi Yasmin ini bergerak di bidang penyediaan barang seragam Fatayat, terus kemudian catering snack dan makanan besar. Nah, beberapa bulan yang lalu kami juga ada program gabungan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kita sekarang ini sudah mempunyai, kalau di utara mau pesan catering itu di mana? Kita sudah punya channelnya. Kalau di selatan ada, kalau di barat juga ada, di timur semua di PAC itu ada. Jadi kita sudah mempunyai beberapa pos-pos untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan catering masyarakat NU. Termasuk nanti Yai kalau punya gawe jangan kemana-mana, pesennya di Fatayat saja. Dan beberapa kali kita kan sudah kerjasama RMI dan Fatayat di Hari Santri Nasional dan rasanya juga enak kan Yai nggih? Saya apa malah nak wetenge ngeleh. Dan ini kita sekarang para pemirsa, mohon maaf tidak bisa memberikan apa-apa minuman karena memang syutingnya siang hari bulan Ramadan. Ibu Nyainya ndak bisa kalau malam, sebetulnya enak malam kita bisa ngopi bareng, wong namanya kedai bincang. Tapi ndak ada apa-apanya, ini namanya bukan kedai, ini cuma bincang-bincang saja nih Ibu Nyai. Dan tadi program perekonomian Fatayat ini kita pikir lebih hidup ketimbang yang lainnya. Loh. Tapi ada juga ya yang misalkan di bidang kita advokasi hukum. Tapi tadi yang saya katakan, jadi belum sepenuhnya bisa kita laksanakan. Kendala-kendala di internal maupun eksternal itu tetap ada. Di internalnya ketika kita ada di bidang advokasi dan hukum itu kita punya lembaga kajian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, LKP3A. Nah, LKP3A ini kita fokus pada perempuan-perempuan yang nyun sewu itu ada korban KDRT, terus kemudian penanggulangan tentang anak-anak yang putus sekolah begitu. Tapi selama ini khusus yang KDRT itu kita mengalami hambatan ketika di internalnya lah karena SDM Fatayat perlu pengembangan yang luar biasa harusnya. Ketika kita punya LKP3A harusnya sudah ada ini begitu ya. Tetapi urung ono ndak apa-apa, yang penting kita bisa kerjasama dengan pihak lain. Seperti halnya misalkan kita dalam hal psikolog Fatayat belum punya. Nah, nanti kalau Pak Yai punya jaringan yang kemudian itu ada psikolog yang orang NU usia Fatayat, ini bisa direkomendasikan ke Fatayat ya. Insyaallah nggih. Terus kalau pengacara pengacara kita sudah punya, walaupun hanya satu. Jadi kalau kemana-mana ini memang Mbak Atatin yang menjadi pengacaranya Fatayat. Itu pun bukan orang Pekalongan. Itu bukan orang Pekalongan. Jadi beliaunya itu yang kemudian keliling-keliling kalau ada di penyelesaian di bidang hukum itu Mbak Atatin yang kemudian bisa mewakili Fatayat sebagai pengacaranya Fatayat. Sementara ini kita sudah melakukan pelatihan di internal Fatayat di Kota Pekalongan. Pelatihan apa? Pelatihan untuk bisa mendampingi ketika ada pelatihan pendampingan KDRT itu tadi. Iya. Kita inginnya itu ada Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak sampai tingkat ranting.
Waduh. Karena melihat tadi Pak Yai bahwa kok tidak banyak mungkin ada ya sahabat-sahabat kita yang masih menjadi korban. Terus kemudian ada anak-anak kita yang kemudian putus sekolah, menjadi anak jalanan. Nah, itu yang kemudian menjadi beban pikiran dari kami. Terus kemudian kami menginginkan hal itu, program itu karena kita masih kurang SDM-nya tadi, kemudian kami lemparkan kepada pemerintah kota dan pemerintah kota memberikan tanggapan yang bagus terhadap program kami. Kami difasilitasi sampai nanti kemudian terbentuknya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak sampai ke ranting. Sementara ini pelatihannya hanya sampai di lingkup cabang. Jadi ketika kita di cabang sendiri itu kita sudah punya istilahnya orang yang lolos dalam pelatihan itu tadi, harusnya kita bisa menyampaikan kepada PAC dan ranting. Ini belum bisa ya. Mungkin karena kendala tadi pelatihan hanya 2 hari, terus kemudian kalau ada kasus-kasus seperti itu, tapi saya berpikir setidak-tidaknya kalau tadi teman-teman yang di cabang itu sudah mendapatkan pelatihan, ketika menemui ada kasus-kasus yang seperti itu bisa menyalurkan, ini harusnya dikemanakan begitu, minimal seperti itu. Tapi kendala dari luar, teman-teman kami yang Yun Sewu ada korban menjadi KDRT itu dia tidak berani untuk bisa menyampaikan, menganggap bahwa ini adalah aib keluarga, ini harus ditutupi, apalagi dengan kalau menafsirkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, itu kemudian tidak berani untuk bisa menyampaikan, padahal betul-betul kalau melihat kehidupan dia itu ya tertekan ketika apalagi mau ikut fatayat, kehidupan yang biasa-biasa saja di rumah saja tertekan, bagaimana bisa ikut kegiatan di luar, kan begitu ya. Nah, itu yang ada kendala di internal fatayatnya, ada kendala di eksternalnya. Tapi kita punya pengalaman ketika ada sahabat yang berani menyampaikan bahwa ini adalah korban, terus kemudian kita dampingi sampai ke pengadilan. Oke. Kalau soal penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya bagaimana punya? Fatayat ini apa punya wadah sendiri, artinya 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali mengadakan pengajian untuk pemantapan, karena kan usianya dari 20 sampai 45 ini kan usia-usia yang kadang masih dangkal, terutama untuk pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Ini gimana punya? Kita punya pertemuan rutin yang kalau di cabang itu setiap Jumat Pahing. Nah, Jumat Pahing itu keliling di ranting-ranting. Pada saat itu juga kita ngaji kitab Fathul Qorib, yang kemudian yang kami ambilkan dari anggota Fatayat sendiri. Jadi bunyainya dari Fatayat. Terus kemudian yang ngaji orang-orang Fatayat. Nah, terus kemudian setelah kita keliling-keliling tadi, kita juga ada kajian-kajian tentang kalau pelatihan-pelatihan, karena kita organisasi kader itu kan ada pelatihan kader dasar, lanjut gitu ya. Itu juga ada, walaupun itu tidak serutin seperti tadi di Jumat Pahing. Kita masukkan materi-materi yang berkaitan dengan akidah kita lah, penguatan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus kita masih dalam rintisan ini ya, kemarin kan pada saat kita harlah ke-71, kami menginginkan ranting itu mulai bergerak memberikan data kepada kami, para bunyai dari Fatayat. Kita akan mendata ini para alumni pondok pesantren yang ada di Fatayat itu ada berapa sih. Terus kami punya ketika sudah punya data seperti itu, kajian-kajian yang kami lakukan biar bisa berkembang. Jadi
tidak hanya satu Bunyai yang kemudian keliling-keliling sampai ke seluruh kota Pekalongan, tetapi kita masih punya Bunyai-Bunyai yang ban lain. serep lah. Ya, ini data yang sudah masuk ke kami ternyata juga banyak dari ranting-ranting ini para alumni pondok pesantren dan bahkan Bunyai-Bunyai yang sudah istilahnya go public itu juga ada. Jadi kalau tidak ada pendataan kita tidak tahu. Karena ini kemarin pas usia kita 71 tahun, kemudian ranting-ranting kami instruksikan untuk bisa mendata. Ini data yang masuk ke kami juga ada. Kurang lebih berapa punya? Masih ingat? Kita semuanya belum terekap. Jadi setidak-tidaknya di 4 PAC itu ada semua. Kalau artinya bahwa Fatayat ini tidak kekurangan generasi, tidak kekurangan generasi para ulama perempuan lah, Nah ini istimewa ini. Saya pikir juga memang banyak kok para alumni pesantren. Cuma kadang-kadang mereka itu tidak mau menunjukkan Bunyai. Makanya kalau kemudian tidak kita data ya mereka tidak dengan aktif untuk bisa muncul. Makanya kita data itu ya. Kemudian saya sering melihat perempuan-perempuan yang usia 20, 21, 22 itu jadi banser. Nah ini sebetulnya ada wadahnya, apa ikut banser lanang apa ikut banser wadon nih Bunyai. Nah ini kan istilahnya saya tuh kadang mikir, loh ini cewek-cewek ini usianya masih 22, 23 kok melu banser wedok itu ada wadahnya apa belum? Lalu kalau belum solusinya seperti apa kira-kira? Jadi ini memang permasalahan di internal Fatayat ketika beberapa tahun yang lalu ini sudah muncul hal-hal yang seperti itu ya. Secara kelembagaan kami belum punya wadah untuk hal itu, tetapi di lapangan memang sudah ada. Jadi ketika kami melihat kondisi lingkungan sudah ada, walaupun ini wadahnya belum ada, ini kami harus berpikir bagaimana kemudian orang-orang ini tetap masih bisa terwadahi agar tidak masuk dalam organisasi yang lain ya, wadah yang lain. Maka walaupun saat itu kami aktif menanyakan kepada pimpinan melalui pimpinan wilayah ke pimpinan pusat bagaimana kemudian namanya Fatser ini. Apa Fatser bunyi? Fatayat Serbaguna. Fatayat Banser, Fatayat Serbaguna nggih. Banser kan barisan Den Fatser apa namanya? Fatser nggih, Fatser. Nggih. Lah itu alhamdulillah pada masa sebelum pandemi ketika Banser itu ada pelatihan, kan itu memang sudah ada yang laki-laki yang perempuan. Saya minta nanti kalau ada pelatihan saya tidak melarang, tetapi biar ada pengertian tentang kefatayatan, maka kalau ada pelatihan seperti itu kami dikasih waktu untuk bisa memberikan materi kepada banser-banser yang perempuan tadi. Nah, kelihatannya pada pelatihan sebelum pandemi ini di selatan, di daerah selatan mana itu? Duet. Kami datang dan lama kita diberi waktu untuk bisa memberikan materi tentang kefatayatan. Pas waktu itu ada berapa Fatser Bunyai? 100? Enggak banyak, cuma 15 sampai 20 orang saja lah. Itu yang ikut dalam latihan di Duet itu, cewek-cewek. Mereka orientasinya apa Bunyai? Saya tuh agak kok anak-anak perempuan ini kok sampai ikut banser gitu kan. Dia juga ikut ngepam, bahkan ikut ngepam. Ini saya belum meneliti, belum tanya orientasinya apa. Saman tuh seperti ini tuh pengennya apa gitu loh. Kenapa ndak yang ke
fatayat murni lah gitu loh. Saya pandang begini, walaupun saya tidak mungkin itu tidak semuanya, Ya. tapi menurut pandangan saya, mereka yang masuk di dalam Banser perempuan itu tadi lolosan dari KKP IPPNU. Jadi kalau di IPNU IPPNU itu kan ada CBP, ada KKP. Yang CBP itu yang IPNU, yang IPPNU itu namanya KKP. Lah, ketika dia sudah tidak di IPPNU lagi, Usianya sudah lanjut lagi. Ya, tapi dia masih punya jiwa seperti itu tadi. Jiwa fight, Ya, dia berjuang. pergerakannya memang seperti itu. Jadi kalau ada peluang Banser untuk bisa dimasuki oleh perempuan, masuklah dia menjadi Banser perempuan tadi. Terus kemudian yang di sekolahnya itu dulu aktif di pramuka, nah itu akhirnya masuk di sana. Dia pengen menjadi bagian dari NU, tetapi dia tidak mau meninggalkan hobinya di bidang itu. Maka ketika Banser membuka seperti itu, dia masuklah ke Banser. Kalau yang langsung masuk ke Fatayat, mungkin dipandang Fatayat itu lebih ke feminim gimana gitu ya. Itu kan kalau tomboy-tomboy gitu. Seperti itu mungkin saya punya pemikirannya seperti itu, Yai. Iya. Tapi di Banser sendiri menerima yang perempuan apa enggak sebetulnya, Bu? Saya kok kurang tahu itu. Mungkin Ibu punya tahu. Banser menerima Diklat Sar perempuan itu memang ada RT-nya apa? Saya juga tidak tahu, tapi ketika saya dulu yang ketua Ansor yang dulu itu namanya Kang Sotik ya. Kang Sotik ini seperti ini sebenarnya hanya untuk mewadahi saja. Hanya untuk mewadahi saja. Sebenarnya Banser itu ya semuanya karena laki-laki. Dari Ansor ya laki-laki semuanya. Nggih. Nah, kemudian karena saya ketika ada pelatihan ada perempuannya, saya ngasih masukan ketika pelatihan yang sifatnya fisik, mbok ya dibedakan antara laki-laki dan perempuan agar Yun Sewu biar perempuan tidak tereksploitasi lah ya. Saya walaupun mungkin yang bersangkutan itu tidak merasa seperti itu, tapi kami ketika melihat pelatihannya kok seperti itu, kami melihatnya seperti itu gitu. Artinya disamakan. Disamakan. Terus kemudian mungkin karena Banser itu kan ya di lumpur, di sungai, di mana itu kan berat. Ya berat. Terus kemudian Yun Sewu karena mungkin pakaian yang lebih kurang sopan menurut kami, jadi mungkin harus dibedakan lah antara laki-laki dan perempuan ketika pelatihan di Fatsernya itu tadi. Jadi artinya bahwa Fatser ini secara resmi dari PBNO itu belum ada wadahnya, belum ada wadahnya. Tetapi di lapangan sudah banyak. Mungkin itu bukan Pekalongan saja punya, nggih? Banyak, Pak. Mungkin di daerah-daerah yang lain. Di Jawa Tengah itu hampir semuanya kabupaten kota itu ada. Ada. Nggih. Nah, sehingga di sini kemudian bisa menjadi rekomendasi kepada PW untuk menyampaikan kepada PB apakah lebih baiknya didirikan Fatayat serbaguna supaya dia bisa menjadi pelindung daripada ibunya-ibunya. Yang pernah seingat saya ini ketika saya menyampaikan hal ini di forum di Aswaja pada saat Harlah NU itu justru di NU-nya itu mempersilahkan. Tapi perangkat yang di Fatayatnya yang kemudian belum ada. Jadi mungkin ini sebagai masukan untuk Fatayat sendirilah agar ini bisa berdiri sendiri tanpa kemudian ikut dalam Bansernya Ansor. Istilahnya punya wadah sendiri di bawah Fatayat. Karena memang usianya masih usia Fatayat. Jadi nanti yang menjadi pelatihnya pun semuanya dari Fatayat gitu. Kalau misalkan Kota Pekalongan belum punya
pelatih untuk fatayatnya kita datangkan dari luar gitu. Artinya semua kalau ada perempuan-perempuan yang ingin jadi fatser tidak ditangani oleh banser tetapi ditangani oleh fatayat itu sendiri, bukan ditangani oleh ansor tetapi ditangani oleh fatayat itu sendiri. Mas pirang menit Mas? Hah? 1 jam punya. Ada lagi nih Bu yang mungkin perlu saya sampaikan ini. Program fatayat itu yang berkaitan dengan ibu-ibu. Ibu-ibu yang masih usia ini ya? Iya, fatayat, masih usia fatayat. Jadi kami dalam litbang, ini bidang litbang ini kami pernah melakukan sedikit penelitian lah. Nah, ibu-ibu itu kan senengnya ngerumpi, ya nggih. Ya, ngerumpinya itu kami coba kelola. Dari mulai ngerumpi dapur, ngerumpi anak gitu ya, sampai kemudian ya pelayanan publik lah. Misalkan dapur itu pada saat itu yang kita sampaikan kepada pemerintah dan Bulog itu tentang beras raskin. Jadi anggota kami juga sebagian penerima beras raskin. Ketika raskinnya itu kurang berkualitas, ini kan biasa ibu-ibu kan ngedumel ya. Muni. Berasnya koyo ngene, akeh kutune, jadi menir dan lain sebagainya. Coba kami kelola itu kemudian menjadi, saya senang ketika ibu-ibu yang seperti itu semangat kita ajak, ayo diskusi bareng. Semangat dia karena dia orang lapangan ya. Jadi tahu persis yang seperti itu. Terus kemudian suruh ambil sampelnya, nanti coba kita sampaikan ke yang berwenang. Itu sampai kemudian kita mendatangkan dari Bulog. Akhirnya setelah itu raskinnya agak lumayan bagus gitu. Mungkin harus ada yang ngendrok-ngendrok itulah ya. Ngendrok-ngendrok niku napa, Bu? Ambuh ku ya, Bu. Bahasa Kalongan, ngendrok. Apa Pak bahasane kuwi? Ya memberi masukan lah ya. Terus tentang pendidikan anak. Jarene gratis, tapi saiki sekolah neng negeri sih utuh bayar. Nah, yang seperti itu kan bermula dari rasan-rasan ibu-ibu di sekolah. Terus kami coba untuk menghimpun ibu-ibu yang seperti itu, kita ajak ke Dinas Pendidikan. Tapi sebelum ke Dinas Pendidikan tentunya kita latih ibu-ibu dulu lah ya. Ini diskusinya seperti ini, nanti hasilnya nanti kita sampaikan ke kepala dinas. Bagaimana tanggapan kepala dinas? Itu kita coba manajemen dari ngerumpinya ibu-ibu kita, manajemen sampai kemudian pada lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk itu. Terakhir itu tentang pelayanan publik. Ibu kesehatan, Pak. Kesehatan ketika berobat di puskesmas, kemudian ada pelayanan yang kurang bagus, terus kemudian ibu ada itu cerita pada saat itu saya datang, pas diskusinya saya datang itu korban sendiri yang bercerita dia sudah mau melahirkan, ketika di rumah sakit itu ditolak karena dia BPJS ya, sudah naik becak wis mules ora karuan ditolak Pak. Terus kemudian teman saya yang menjadi korban itu, aku ora pak nganggo BPJS, Pak tak bayar piro-pirone gitu. Terus akhirnya bisa dilayani. Yang seperti itu kemudian menjadi ini perjuangan ibu-ibu untuk bisa meneruskan keturunan generasinya, tetapi kok tidak ditanggapi yang baik oleh dinas-dinas terkait. Hal itu kemudian kami sampaikan juga kepada Dinas Pendidikan dan alhamdulillah ada perubahan-perubahan yang signifikan lah dalam hal ini. Itu namanya the power of emak-emak. The power of emak-emak. Matur nuwun Bu Nyai, obrolannya alhamdulillah mboten kraos niki sudah 1 jam lebih dekat dengan Ketua Fatayat PCNO Kota Pekalongan. Semoga obrolan kami bisa memberikan inspirasi kepada panjenengan semuanya. Dan
terutama kepada PCNO untuk lebih bisa membantu terhadap program-program dari Fatayat PCNO Kota Pekalongan. Dan akhirnya dari saya sebagai pimpinan redaksi Kedai Bincang, mohon maaf kepada Ibu Hajah Faizah, Ketua Ketua Fatayat PCNO atas segala kekurangan. Semoga panjenengan boten kapok sak mangke nak diundang mriki dalu-dalu lah kersane saged ngunjuk kopi Monggo. Terima kasih pemirsa Kedai Bincang, sampai jumpa lagi tentunya dengan tamu-tamu yang istimewa yang lain. Semoga tetap istiqomah menonton seluruh tayangan daripada Kedai Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.